Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah pengolahan bahan galian. Jadi di terakhir kita belajar tentang grinding atau penggerusan, kita sudah mempelajari beberapa jenis alat-alat grinding. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa alat grinding yang belum sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu ada semi dan autogenous mill, terus ada stud mill, dan juga yang terakhir kita akan mempelajari tentang yang disebut dengan circulating load atau recirculating load. Jadi yang pertama yaitu tentang autogenous mill. Kalau yang kemarin yang sudah kita pelajari itu lebih ke ball mill, di mana di dalam ball mill itu masuk ke dalam kategori tumbling mill atau drum yang berputar. Maka autogenous mill itu juga sama, masuk ke dalam kategori drum yang berputar, karena pada autogenous mill ini juga menggunakan material biji itu sebagai penghancur. Jadi kalau di ball mill kemarin itu kita menggunakan media tambahan berupa bola-bola penghancur, maka pada autogenous mill kita menggunakan material biji itu sendiri. Nah, kenapa bisa material biji itu sendiri digunakan sebagai material penghancur? Karena di dalam mill chart-nya atau isian yang masuk ke dalam mill itu ada dua kategori material, yaitu yang memiliki kekerasan yang berbeda. Jadi yang satu lebih keras dari yang material satunya, maka material yang lebih keras itu bisa jadi material yang menghancurkan material yang di bawahnya atau kekerasan di bawahnya. Nah, lalu apa kelebihannya? Kalau misalnya kemarin kita menggunakan ball mill atau menggunakan media penggurusan, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli media penggerus atau ball atau bola baja tersebut gitu. Lalu juga karena kita sudah tahu atau material yang penghancur ini adalah material itu sendiri atau bagian dari biji itu sendiri, maka dan dia bukan berbahan baja, maka dia punya produk yang tidak akan sampai terlalu halus atau overground gitu. Dan material di sini, karena walaupun di sini jatuhnya hitungannya sebagai mill atau penggerus, cuma dia juga bisa berlaku pada kondisi material yang relatif kasar. Makanya dia posisi di sini sebagai peremuk dan juga penggerus. Nah, kalau kita lihat ke gambarnya nanti, maka ukuran diameter mill ini biasanya akan lebih besar dari panjang mill. Nah, kalau di gambar ini teman-teman lihat dia bentuknya lebih pipih. Kalau misalnya drum dia akan lebih pipih. Nah, kenapa alasannya? Karena di sini butuh apa ya? Karena material ini yang saling menghancurkan satu sama lain, maka dia butuh lemparan yang lebih tinggi. Makanya dia punya diameter yang lebih besar daripada lebar atau tinggi dari si drum itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk semi-autogenous mill, pada mill yang ini, itu hanya ada batuan keras saja. Karena hanya ada batuan keras saja, maka dia porsinya tetap harus ada material penghancur, walaupun tidak terlalu banyak dibandingkan sama ball mill. Di sini ada beberapa spesifikasi, karena dia bentuknya semi-autogenous mill, maka dia kalau kemarin di ball mill itu relatif kecil, kalau ini dia ukuran ballnya atau bola bajanya relatif besar.
dan tapi porsinya tidak terlalu besar, yaitu 4-15% volume mill. Dan SAG mill ini lebih umum digunakan daripada AG mills karena nyatanya di alam itu tidak mudah untuk menemukan biji di mana punya material yang kekerasannya bisa ada variasi yang cukup untuk melaksanakan autogenous mill. Makanya lebih umum digunakan seg mill. Dan pada seg mill ini atau semi-autogenous mill ini ukuran umpannya sekitar 200 mili dan produknya bisa sampai 5 mili atau sekitar 5.000 mikron. Ini adalah salah satu konsentrator atau seg mill yang terbesar mungkin di dunia. Ini ada di Cadia Hill di Newcrest Mining di Australia. Dia punya ukuran diameter 12,2 mili dengan tinggi atau istilahnya lebar milnya itu 6,1 meter dengan sekali lebar atau istilahnya tinggi dari si milnya itu sekitar 6,1 meter dan kapasitasnya bisa sampai 2.000 lebih ton per jam dengan menggunakan kapasitas listrik sekitar 20 megawatt. Oke, nah tadi ketika menggunakan tumbling mill itu kita berbicara pada material yang relatif berukuran besar. Nah, namun pada ukuran-ukuran yang relatif kecil, yaitu misalnya di sini sekitar di bawah 80 mikron, maka penggunaan tumbling mill sudah tidak efektif lagi karena materialnya sangat-sangat kecil, artinya dia gaya sentrifugal yang kita harapkan bisa digunakan pada saat si material tersebut terangkat oleh mill lalu terlempar lagi ke bawah dan menghancurkan material yang di bawahnya itu tidak terjadi, maka digunakanlah strip mill atau istilahnya mill atau drum yang dia diaduk posisinya, bukan dia berputar. Dan istilah lainnya juga disebut dengan UFG atau ultra fine grinding. Umumnya ultra fine grinding ini digunakan pada mineral-mineral kompleks karena pada mineral kompleks tersebut biasanya kita menggunakan leaching atau pelarutan. Namun karena posisi mineral kompleks ini dia susah untuk bagi si larutan leachingnya untuk menemukan jalan sampai ke target unsur atau mineral yang mau kita larutkan. Maka untuk meningkatkan surface area tersebut perlu dilakukan microcracking atau memberikan jalan supaya si larutan tersebut bisa masuk ke atau berkontak dengan mineral atau unsur target kita. Makanya dilakukanlah peningkatan surface area, jadi diperkecil lagi sampai ukuran di mana si material atau unsur atau mineral target tersebut bisa kontak dengan larutan leachingnya. Produknya bisa dikategorikan sebagai halus, sekitar 40-19 mikron, atau bahkan ultra fine yang punya bench-nya, batasnya di 16 mikron, artinya lebih kecil dari 16 mikron tersebut dengan produk sangat halus. Nah, jadi tadi saya sudah singgung sedikit bahwa pada tumbling mill itu drumnya berputar, namun pada strip mill ini drumnya kondisinya diam, nanti di dalam akan ada media peremuk lain yang berputar. Biasanya dalam bentuk disk atau piringan putar. Dan pada material halus seperti yang kita pelajari di awal itu yang lebih efektif gaya hancurnya adalah atrisi atau bentuknya gesekan. Oke, itu adalah penjelasan tentang beberapa jenis mill yang sudah kita pelajari mulai dari tumbling mill, termasuk yang dua yang terakhir sudah saya jelaskan tadi adalah seg mill dan egg mill, autogenous dan semi-autogenous mill. Lalu yang terakhir adalah strip mill. Strip mill di sini contohnya kemarin sudah saya sebutkan ada Aisa mill dan tower mill, dan yang dua-duanya sudah teman-teman
atau akan teman-teman kerjakan sebagai tugas nantinya. Jadi tidak akan saya bahas secara detail di sini. Teman-teman silakan cari referensinya masing-masing. Setidaknya teman-teman paham apa sih perbedaan antara tumbling mill dan stirred mill dan prinsip bekerja serta aplikasinya di mana. Oke, lalu kita terakhir akan membahas tentang circulating load. Kalau teman-teman ingat pada Kominusi itu yang lebih umum digunakan adalah closed circuit karena kita ingin menghindari bahwa atau kita ingin memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu benar-benar pada spesifikasi yang dibutuhkan, terutama dalam hal ukuran. Artinya ketika ada material yang ternyata masih terlalu kasar, maka dia harus dikembalikan ke dalam proses atau diperkecil lagi. Makanya kita sebutnya closed circuit. Nah, material yang dikembalikan ke proses lagi itu disebut dengan circulating load atau circulating load. Jadi material yang dikembalikan atau disirkulasikan kembali ke dalam proses. Di sini udah ada notasi-notasinya. Jadi material yang masuk di sini disebut dengan material umpan. Material umpan dinotasikan dengan Q di sini. Lalu masuk ke dalam mill-nya, diproses, maka material yang finalnya ya sama Q, karena di dalam material balance atau kesetimbangan, neraca kesetimbangan itu masuk sama dengan keluar, artinya ya Q masuknya, keluarnya juga Q. Gitu. Lalu ada material yang tidak spek atau tidak masuk ke dalam spek, maka dia dikembalikan lagi, itu disebut dengan dikonotasikan dengan T di sini. Maka ketika material T tersebut dan material Q masuk ke dalam suatu alat pengerusan atau mill di sini, maka keluarnya disebut dengan Q plus T. Maka circulating load atau didefinisikan sebagai perbandingan antara material yang masuk tambah material yang disirkulasikan, atau di sini Q plus T, dibandingkan dengan material yang masuk saja, kalikan 100. Maka nilai circulating load itu harusnya selalu di atas 100%. Gitu. Jadi, karena sekali lagi proses di dalam pengolahan itu dinamis, jadi awalnya dia hanya umpan masuk, lalu keluar, tapi karena ada yang disirkulasikan lagi, maka sebenarnya yang keluar dari mill itu adalah yang Q plus T tadi. Oke. Kita lanjutkan. Saya coba bersihkan dulu sampah. Ya. Oke. Di sini ada sedikit latihan, kita akan coba bahas. Ada sebuah crusher. Kalau teman-teman lihat gambarnya ini, ya lebih masuknya lebih mungkin ya bisa giratory atau jaw crusher. Anggaplah sini sebuah crusher. Dan dia udah diatur setnya atau ukurannya itu 87 mili di sini. 87 mili. Lalu dia produknya itu berdasarkan hasil lab, dia punya 80% passing 87 mili, terus bawah 54% passingnya berukuran 50 mili. Dan umpan awalnya itu adalah 100 ton per jam, yang nantinya akan dilewatkan ke screen ukuran 50 mili. Artinya inginnya adalah bahwa material yang lolos atau finalnya itu tidak berukuran besar dari 50 mili. Dan screen ini juga punya efisiensi sekitar 85%. Maka pertanyaannya adalah, kita tahu yang masuk, ya kita disuruh mencari yang sirkulasikan ulang, dan pertanyaannya yang ditanyakan adalah berapa aliran yang ini, material yang jatuh ke atas screen dalam satuan ton per jam. Oke, coba kita bahas. Oke, jadi untuk mempermudah kita buat dulu skema apa yang kita sudah ketahui, apa yang dicari. Jadi kita punya
atau kita tahu bahwa umpannya adalah sekitar 100 ton per jam. Lalu kita tahu bahwa produknya ini akan memiliki distribusi ukuran seperti ini, bahwa 80%-nya 80% dari yang lolos itu berukuran 87 mili dan 64% yang lolos berukuran 50 mili. Dia punya ukuran 60 mili dan efisien 85% atau 0,85. Kita kasih notasi. Umpan awal kita kasih notasi W, terus yang keluar kita kasih Y, yang recirculating load-nya kita kasih notasi X, dan produk akhirnya address dari screen kita kasih yang Z. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama kali kita tahu bahwa kita bisa menggunakan material balance atau neraca kesetimbangan. Kita tahu bahwa yang masuk, kita bisa menggunakan neraca kesetimbangan itu dari keseluruhan sirkuit, artinya keseluruhan, karena kita di dalam satu sirkuit kita punya crusher dan punya screen. Kita bisa masuk keseluruhan, karena tadi yang masuk 100, maka yang keluar harus 100. Maka notasi W tadi sama dengan yang Z, itu adalah, ya, W sama dengan Z, itu adalah 100 ton per jam. Oke, kita sepakati itu dulu. Lalu yang kedua, di crusher sendiri. Kalau di crusher-nya sendiri, itu kita lihat yang masuk itu adalah W, dan yang keluar adalah yang Y. Yang masuk adalah W tambah X, yang keluar adalah Y. Ya. Kita tahu yang masuk itu sekali lagi adalah 100 ton per jam. Terus yang recirculating load-nya ada X, dan keluarnya nanti Y. Kita bisa persamaan bahwa 100 adalah Y kurang X. Nah, di screen-nya sendiri kita lihat di sini yang masuk adalah Y, yang keluarnya dia adalah yang oversize-nya X dikembalikan atau recirculating load ke crusher, nanti ada screen. Jadi Y sama dengan X plus Z. Oke. Ya, Y sama dengan X plus Z. Karena kita tahu bahwa Z adalah 100, maka ya persamaannya kembali lagi sama dengan persamaan keseluruhan sirkuit. Maka kita tidak bisa pakai yang ini. Kita coba cari apa lagi di dalam sini yang bisa kita pakai. Nah, kita masih punya angka ini. Kita masih punya angka yang kita belum pakai adalah persamaan ini tentang ukuran atau distribusi ukuran produknya. Kita coba lihat langkah selanjutnya. Ya, jadi langkah selanjutnya kita persamaannya karena kita tahu bahwa kita menggunakan yang ukurannya yang sama supaya bisa dibandingkan. Karena kita tahu bahwa ukurannya dari si screen itu adalah 50, maka aliran yang lolos screen itu hanya 54%-nya, karena 54% dari material tersebut, hanya 54% dari material yang lolos dari crusher tersebut yang berukuran di bawah 50 mili. Artinya kita hanya bisa mengambil 0,54 dari Y tersebut. Dan itu pun hanya 80% efisien, berarti dikalikan 0,85. Lalu karena kita tahu Z itu 100, kita bisa kalikan dan dapatlah persamaan ini. Maka kita bisa mendapatkan angka Y-nya atau yang lolos crusher-nya. Kita dapat 217,86 ton per jam. Nah, yang X atau yang dikembalikan ke crusher itu artinya adalah total yang lolos crusher dikurangi dengan input yang masuk crusher, artinya 117,86 ton per jam. Nah, maka yang masuk ke crusher, yang jatuh ke screen itu totalnya adalah 100 tambah yang
recirculating load. Jadi total 217,86 ton per jam. Oke, saya hapus dulu. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan. Jadi perbedaan mendasar adalah antara sack mill dan egg mill tadi adalah media pramuka yang digunakan. Karena kalau di sack mill itu masih ada kombinasi antara material tersebut ditambah dengan media. Sedangkan pada egg mill itu 100% yang dipakai adalah si biji itu sendiri. Terus yang kedua, perbedaan mendasar antara strip mill dan tumbling mill itu adalah pada strip mill itu dia drumnya atau millnya tidak bergerak, namun di dalamnya ada media penghancur yang bergerak. Sedangkan pada tumbling mill seperti kita ketahui itu millnya yang berputar, atau ada istilahnya tumbling seperti itu. Dan terakhir, karena kita sekali lagi tahu bahwa sirkuit tertutup itu lebih sering dipakai pada kombinasi, maka kita harus mempertimbangkan recirculating load, karena jangan hanya mempertimbangkan kapasitas itu seolah-olah yang masuk saja berapa. Jangan lupa bahwa ada material yang di recirculate atau yang disirkulasikan kembali karena dia tidak masuk ke spek seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.